Haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selasa malam hari ini 29 April 2025. Kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada penolong lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya penolong. Dia juru selamat kita. Dia Bapa kita. Kita adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Kita mulia, kita disayang sama Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, kita adalah biji mata Tuhan. Dijaga sama Tuhan, diawasi. Dan Tuhan berfirman, sekali-kali aku tidak pernah tinggalkan engkau. Itulah janji firman Tuhan. Itulah mari, sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Serahkan semua persoalan kita, semua pergumulan kita, hidup kami secara total kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Sebabnya Yesus yang sanggup menolong. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 305. Tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya. Dalam mencoba, haleluya, Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja, amin, haleluya. Tak lain hanyalah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak lain hanyalah Tuhan Yesus, haleluya. Bisa sucikan, haleluya, hati suku, haleluya. Sekian dalam pencobaan, Tuhan tolongku, amin, haleluya. Tak lain hanyalah Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, haleluya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu janji Tuhan. Tak lain saja, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya dan di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan, amin, haleluya, semua berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu
agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya Kau juru selamatku. Aku cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapakku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini Bapa. Haleluya. Aku mau baca firman-Mu, firman sumber kebenaran. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku, bentuk hidupku Yesus, haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus juru selamatku, amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanyalah Tuhan Yesus juru selamat kami. Engkau adalah pusat hidup kami Bapa. Engkau adalah sentral hidup kami Bapa. Hanya kepada Engkau ku berharap dan berserah. Dan malam hari ini kami menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Pada Selasa malam hari 29 April 2025, kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita dari pagi, siang, sore, sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Ini karena anugerah Tuhan, biar selalu kita dekat dengan Yesus. Janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b dan 6, Aku karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Dalam Titus pasal 1 ayat 2, Tuhan berjanji semuanya. Tuhan berjanji tidak pernah berdusta. Yang penting kita imani dan dekat dengan Tuhan. Jangan kita untuk berbuat dosa, stop dosa Bapak Ibu ya. Tapi lakukan menyenangkan hati Tuhan. Karena janji Tuhan di ayat yang ke-6, sebab itu demikian yakin kita ada berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Rom 8 ayat 31. Tuhan di pihak kita. Penyertaan ajaib. Biarpun dalam keadaan susah, merebih goncangan hidup, tapi tetap kita berserah, melempel sama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Tuhan akan membentengi kita, Tuhan akan meluputkan kita, dan setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada keselamatan dan kemuliaan dari Tuhan, ada panjang umur, sukacita bersama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca berurutan, tiap malam kita berurutan. Karena anugerah Tuhan Bapak Ibu, bersama saya Rutan, tidak pernah absen. Saya tidak pernah absen, minta sama Tuhan, minta selalu sehat, supaya selalu sehat selalu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Seperti Maria. Maria duduk kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita juga dengar firman Tuhan yang tertulis 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19, bicara tentang berbahagialah dan selalu berbuat baik biarpun kita menderita karena Kristus. Karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik buat kita. Yesus penderitaan Tuhan sempurna. Waktu minggu lalu saudara kita melaksanakan Jumat Agung, ya tanggal 18 April, ya sudah 10 hari yang lalu saudara ya. Dan waktu juga Paskah, dan kita lihat prosesi kesengsaraan Yesus, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, tetelesai semuanya indah dan sempurna, sudah selesai. Ayat 12 saya mau baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Amin. Di dalam dunia firman Allah sudah katakan, memang bukan tempat kita.
tempat kita nanti di sorga. Dunia darah iblis. Jadi banyak cobaan-cobaan. Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu pernah dicobai. Dan Petrus sudah berkata kepada jemaat saudara di Galatia dan di Pontius, dan mereka sebagai pendatang ya kepada orang Yahudi, non Yahudi, dan firman Allah juga kepada kita sama, karena namanya dunia tidak berubah, penuh dengan penderitaan. Di dalam dunia penuh dengan tantangan, dan Rasul Petrus memberikan kekuatan buat jemaat yang mereka dikatakan perantau. Demikian kita juga perantau, kita musafir dunia ini. Di dalam dunia kenyataannya sama, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi apapun juga. Banyak penderitaan-penderitaan karena Kristus. Tapi tidak usah takut, karena semuanya ada penyertaan Tuhan. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Amin. Di balik penderitaan karena Kristus, nanti ada janji Tuhan, ada kemuliaan. Oh, ini yang kita tunggu-tunggukan. Nggak ada masalah. Saya menderita karena Kristus. Nggak ada apa-apanya. Soal penderitaan kita ini jujur ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Kristus. Nggak ada apa-apanya. Jauh-jauh. Seperti tingginya langit dan bumi. Penderitaan Tuhan sempurna. Keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Siapa yang paling kaya di dunia ini yang bisa beli sorga? Beli bumi aja nggak bisa. Ya, apalagi beli sorga. Tapi melalui pengorbanan Kristus, Tuhan sudah ubah kutuk dosa kita menjadi kasih karunia keselamatan. Saudara kata, mari kita bayar harga, menderita karena Kristus, enggak ada masalah. Tetapi Tuhan menyertai kita. Kalau penderitaan karena Kristus, kita bersukacita, kata firman Tuhan. Jadi ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada pada. Amin. Lihat tuh Stefanus. Kalau kita baca di Kisah Rasul, Tuhan sendiri ambil berdiri, saudara, menghormati Stefanus yang menderita karena Kristus. Coba saya mau baca. Tertulis dalam Kisah Rasul, saudara. Ya, saya mau baca Kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara. Pasal yang ke-7. Coba nih, ya. Yesus ini sampai berdiri, hebat itu, saudara. Penderitaannya, ya. Oleh karena itu, mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, ya. Saya mau baca ayat yang ke-55, ya. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Coba nih, ya, penuh dengan kemuliaan Yesus berdiri. Dia respek kepada Stefanus karena Stefanus sebentar lagi mati, sudah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan yang pendekat berkata meninggal ia. Jadi Stefanus juga pernah berita, ya, martir, so mati syahid ini, saudara. Karena dia menderita karena Yesus, dia lempar dia dengan batu, akhirnya mati. Jadi artinya berbahagia, kata 14, kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada bersama kita. Ya, dan Yesus ini juga berfirman di dalam Matius pasal 6, saudara, berbahagialah orang yang menderita karena firman Allah, karena Tuhan Yesus. Yesus sudah ngomong. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong, kita harus dapat kekuatan dari Tuhan. Berbahagia. Ya, saya mau baca. Ini berbahagia, saudara. Oleh karena itu mari kita bangga. Matius pasal 5, saudara. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnah segala jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi, telah nabi-nabi yang sebelum kamu. Coba saudara. Jadi kata Tuhan, berbahagia, bersukacita, karena nanti ada upah besar di sorga. Ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, bersukacita. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini beda, saudara. Ya, jangan sampai kita derita karena dia tanggung jawab salah, berbuat dosa. Itu resiko hukum yang harus kita tanggung. Seperti contoh, siapa yang menderita karena jahat? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot
Dia jual Yesus, dia terima 30, akhirnya hidupnya tidak tenang, akhirnya dia bunuh diri. Coba, hidupnya tidak karena jahat. Tapi karena menderita karena Kristus, karena kita hidup benar sesuai dengan kehendak Allah, berbahagia. Karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dan janji Tuhan, ada upah besar di surga. Ya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat kepada firman Tuhan, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Oh, haleluya. Seperti contoh, saudara, ada lagu I have decided to follow Jesus itu kan diderita, saudara, dimatiin itu. Oh, itulah keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku selamanya. Itu dibunuh, saudara. Ya, jadi mengikut Yesus kita tetap selamanya, biarpun bayar harga pikul salib, enggak ada masalah. Karena di balik penganiayaan kesengsaraan karena Kristus ada janji Tuhan, kemuliaan Tuhan. Oh, para hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, senang sekali ikut Yesus, bahagia karena janji Tuhan tadi, ya sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan. Memang pikul salib, bayar harga ikut Yesus itu enggak ada masalah. Karena di balik semua ada kemuliaan Tuhan bersama Tuhan. Haleluya. Ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Kristus. Memang di gereja Tuhan dihakimi terlebih dahulu, karena di gereja itu perlu bertobat, saudara. Banyak Yudas juga di gereja, saudara. Itu buktinya Yudas Iskariot, murid Yesus. Jadi Yudas Iskariot itu murid Yesus, ya. Almarhum Van Heesel juga pernah berkata, dalam setiap gereja pasti ada Yudas, ya. Karena Papi Imam si almarhum murid langsung dari Van Heesel, karena pernah Van Heesel katakan dalam setiap gereja, apalagi bagi hamba Tuhan, gembala-gembala harus hati-hati, berjaga dan berdoa. Dalam setiap gereja itu pasti ya ada domba, ada kambing, ya. Bahaya itu kambing-kambing, tapi doakan supaya kambing bertobat menjadi domba-dombanya Tuhan. Setiap kita mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan, pengikut Kristus yang setia, ya. Karena firman Allah dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Puji Tuhan, kita adalah orang benar, pasti diselamatkan oleh Yesus. Karena sesuai dengan firman Tuhan, ya. Orang fasik binasa di dalam kefasikannya, 1 Samuel 29 ayat 9 terakhir. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin. Biar kita tetap berbuat baik. Konteksnya kita mari dalam keadaan apapun kita berbuat baik, berbuat kebenaran, cinta Tuhan Yesus, lakukan semuanya kepada Tuhan Yesus, pandang pada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2, marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, sampai suatu hari kita hidup bersama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanyalah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan juru selamatku, amin, haleluya. Bisa sucikan, haleluya, hati semua, amin, haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolong, amin, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Allah saja Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa, berpegang pada janji Tuhan. Biarpun kita menderita karena Kristus, tapi laku yang terbaik. Pandang kepada Yesus. Janji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena nanti kelak kita akan terima roh kemuliaan Tuhan, dimuliakan bersama Yesus, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.